dosa harus bayar upeti. Kalau kita sedekah infak ke gereja, bayar ke pasturnya atau biarawatinya. Nah, ini akhirnya yang membuat kaya mereka. Dan kasihan orang yang tidak punya uang, orang miskin nggak bisa tebus dosa. Ini yang membuat seorang reformasi dari Jerman, Martin Luther, berpikir kok begitu doktrin daripada Katolika. Akhirnya dia mencoba dari Jerman ke Italia, dia pergi ke gereja-gereja menyelidiki apa sih sebetulnya gitu kan, pengen tahu lebih lanjut. Ternyata dia pernah satu gereja, di bawah gereja Pak, semacam bunker bawah tanah, salah tidak sengaja si Martin Luther ini menemukan tengkorak bayi yang jumlahnya di luar dugaan, ratusan ribu kepala tengkorak. Rupanya ini hasil perzinahan bayi-bayi yang tak berdosa. Nah, kaget Martin Luther melihat kondisi ini. Maka ada satu buku yang ditulis oleh mantan petinggi Katolik ya, anak pastor. Dia keluar dari gereja itu Katolik, dia buat buku yang judulnya Sisi Gelap Kehidupan Para Pastor dan Biarawati. Sisi gelapnya artinya yang negatifnya. Nah, ternyata buku ini cukup menggemparkan benua Amerika dan Eropa. Kaget. Jadi dibongkar habis-habisan kelakuan pastor dan biarawati. Nggak nikah tapi kawin katanya. Babas. Nah ini akhirnya kaget, dia pulang ke Jerman. Makanya dia sebagai reformasi dari agama Katolik, maka dia nggak mau lagi ikut doktrin itu. Maka tanggal 31 November 1517 oleh Martin Luther dibuatlah agama di Jerman dengan sebutan Protestan. Ketika Protestan dibuat oleh Martin Luther tanggal 31 November tahun 1517, maka otomatis orang-orang Katolik yang ada di Roma, Italia marah. Jadi seolah tandingan. Akhirnya terjadilah perang antar mereka. Saling bunuh-membunuh Pak Abbas, jutaan nyawa melayang di antara kedua belah pihak, baik dari kubu Protestan Jerman maupun Katolik Roma, Italia. Karena banyak korban ya antara Katolik dan Protestan, maka tahun 1555-nya mereka sepakat di Jerman mengadakan acara toleransi beragama damai. Itu sejarah aslinya antar mereka Katolik dan Protestan. Orang Islam yang tidak ngerti sejarah main ngomong baik, kan toleransi bro, masa nggak boleh, apa salahnya? Disinilah damainya itu Desember itu tadi Pak. Bulannya nggak disebut, saya tahu tahunnya aja. Dibuatnya tahun 1517 ya, pertempuran sampai 55-nya berapa tahun tuh, dari 17 ke 55 berapa tahun? 38. Itu akhirnya mengadakan toleransi beragama antara Katolik Italia dan Protestan Jerman. Itu sejarah aslinya Pak. Makanya banyak orang Islam yang nggak senang baca sejarah itu terkena korban literatur. Korban literatur post factum. Satu pemikiran salah dianggap sebagai toleransi beragama, tapi dianggap sebuah kebenaran, padahal sejarahnya antar Protestan dan Katolik, bukan antar Kristen dan Islam. Toleransi Islam seperti gimana? Kalau untuk Islam menyikapinya udah EGP aja, alakum minkum waliyadin, tidak mengganggu.
Kita boleh bergaul untuk masyarakatan sosial kepada non-Islam. Cuman pinta hadis Nabi riwayat Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bergaullah kamu kepada semua manusia, apapun dia ideologinya, agamanya, tapi ingat Islam jangan dirusak, jangan sampai murtad, jangan sampai tasabuh. Ada itu prinsip di Bukhari, ada hadis itu bab akidah iman. Dia mau bergaul sama ateis kayak anti Tuhan, Buddha, Hindu, Shinto, ya kejawen, silakan, selama bukan ibadah agama jangan dirusak. Syukur-syukur kita bisa berdakwah, merekrut, gitu Pak. Ada batasan, sebatas mana kita bersosialisasi. Memang manusia makhluk sosial yang nggak mungkin bisa hidup sendiri, ya kan? Di hutan aja dia perlu binatang, ya nggak? Berburu, nggak ada. Manusia itu harus sosial. Hablum minallah, hablum minannas. Itu kan jelas. Ali Imran 112. Duribat alaihimulillah ainama sukifu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Kalau dikaji ayat tadi lain lagi pada dimensinya itu. Nanti lari ke negara Islam itu ayat. Iya. Kalau saya Pak, pola pikir saya ini sebetulnya Pak bukan agamis lagi. Hanya sholat, puasa, zakat, haji itu betul dasar ya. Tapi saya kalau mengkaji Islam sudah sistem Pak, pola pikir saya. Sistem negara. Sistem itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Adin itu ya sistem, aturan hidup, way of life. Maka kalau ada orang sekarang yang titelnya kata sarjana, master, doktor, S1, S2, S3, bahkan profesor, tapi pandangan masih agamis, Eki Joko, blokon dia melihat Islam. Islam beda dengan Kristen, Buddha, dengan agama lain, karena diturunkan oleh Allah yang maha dan maha, ya kan? Jadi membahas semua aspek kehidupan. Bukan salah orang baca tahlil, bukan salah orang baca yasin, bukan salah orang baca salawat, silakan. Tapi harus profesional. Penempatan, iya. Jadi gitu Pak, sistemnya ya. Makanya susah kalau nggak biasa ngaji sistem, susah pasti kaji Israel kaget kok Islam begini ya. Itulah hebatnya Allah. Ya, ilmu Allah unlimited, tanpa batas. Maka saya katakan kajian salafi roja itu cocoknya kalau sistem udah Islam. Tolong perhatikan Pak, bilang sama orang roja, iya, guru-gurunya, sholat yang benar bagaimana, ya kan? Wudhu yang benar bagaimana? Cocok kalau sistem sudah Islam. Tapi ketika sistem belum Islam, ada skala prioritas, akidah tauhid, rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, asma wa sifat, tekankan itu sistem. Ini karena orang tak memahami tahapan-tahapan, fase-fase dakwahnya, gitu Pak. Ya saya pengalaman di lapangan saja, saya pernah pesantren. Mungkin kalau sama Pak Ustadz yang baca Quran gak enak nih. Tapi lain lagi bacaan judul nggak begitu, pasal syairnya. Bayati. Itu salah. Lain lagi kan? Ikut salam dia. Apa-apa kalau benar, apa-apa ngaji mana saja di Quran Sunnah. Iya, tapi jangan. Iya. Gitu ya. Jangan jumut. Quran Sunnah kan? Iya. Ganti Bayati. Makanan pertama ya. Kenapa saya kuat makan gorengan nggak pengaruh. Sambal es. Saya kalau makan gorengan pas sambal udah habis suara. Yang ada rehat mulu. Kalau ceramah khotbah orator, udah suruh imamin habis suara saya. Susunya kuat. Dari ke susu, hubungan. Minum susu. Enggak dikasih minum Ustaz ya. Iya, ada filosofinya. Kalau ngopi di luar, kalau musik di rumah. Lanjut sistem. Oke, baik kita teruskan. Masuk kotak sih. Bisa keras,
Bisa lucu, bisa ilmiah, kombinasi harus begitu Pak. Bisa doktrin gitu ya, harus begitu ya Pak. Baik, kita teruskan. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita teruskan. Nah, pertanyaannya adalah ketika Indonesia, kita bicara Indonesia Pak ya, karena kita tinggal di Indonesia. Bencana silih berganti, baik bencana alam maupun kemanusiaan, satu belum selesai, nyusul lagi. Itu seperti itu Pak. Kalau lihat terjadi bencana hampir semua di negara, terutama yang kita tinggal di Indonesia, baik dari tahun 45 merdeka sampai hari ini. Nah, anehnya ketika bencana silih berganti di negeri ini, kok Indonesia ini masih tetap eksis. Allah adakan itu dalam peta atlas atau global, peta dunia, peta bumi. Masih ada kan ini dari Sabang sampai Merauke. Beda dengan negeri-negeri terdahulu Pak, kaum-kaum terdahulu pula, dimana kalau musibah bencana ajab datang, itu Allah nggak sisakan. Negerinya dihancur, dilulantahkan, rata dengan tanah, masyarakatnya bagaikan daun-daun kering. Yang kata Allah hampir semua kalimat, satu pun kamu tidak melihat sisa-sisa bekas mereka, kata Allah. Kan betul-betul hancur Pak, dahsyat lah gitu. Baik kaum Ad, kaum Samud, negeri Madian, kaum Sodom, begitu Pak azabnya. Ini kok Indonesia ada apa? Hah? Ada apa Pak? Kok masih tegang? Karena masih ada yang berjuang. Ya global ya. Bapak masa lupa sih bahasa saya? Karena di Indonesia masih ada paku bumi, pasak bumi sebagai pondasi. Dan kalau bicara pondasi secara tekstual, secara harfiah, secara syariat, memang gunung. Coba baca surat 21 ayat 31 Al-Anbiya. Kita lihat dulu. Allah menciptakan bumi planet ini ada pakunya Pak, pondasinya. Itu berupa gunung-gunung yang kokoh yang disebut dengan Rawasiyah. Surat 21 ayat 31. Silakan. Baca. Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Iya. Jelas ya ayat ini kan. Allah katakan waja'alna fil ardi rawasiyah. Kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Itu pondasi. Bikin infrastruktur dari terkecil, jembatan, rumah, gedung, jalan layang, tol, hotel, pasti ada pondasi. Ini luar biasa pondasi. Udah berapa ini? Ya. PT DIT Imam luar biasa. Sama Allah ketika menciptakan bumi ini ada pondasinya. Namanya rawasiyah, gunung yang kokoh. Untuk apa gunung itu? Kata Allah antabida bihim, agar kamu yang tinggal di planet bumi gak mudah goncang dengan adanya gempa, karena ada paku buminya. Tapi pertanyaannya mengapa bumi yang Allah ciptakan nggak mampu menahan gempa terus di dunia ini, terutama di Indonesia? Itu aneh kan? Ini yang salah Allah apa? Hambanya ini. Kalau Allah yang salah enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah tidak menyalahi janji dan sumpahnya. Manusianya yang salah. Apa artinya pondasi bumi gunung yang Allah ciptakan
biar tidak mudah gempa. Kalau penduduknya maksiat, durhaka, zolim, jahat, percuma. Makanya bukan itu hakikat paku bumi, gunung. Dan gunung sama malaikat Jibril kalah kekuatannya dengan izin Allah. Pak, kalau malaikat itu memang sayapnya bermacam-macam. Ada 2, ada 3, ada 4. Ada di surat As-Saffat itu. Yang paling ini memang Jibril. Malaikat yang paling pimpinan komandannya Jibril. Sayapnya lebih banyak ketimbang yang lainnya. Itu Quran berbicara, beda jumlah sayapnya. Itu negeri Sodom aja diangkat oleh malaikat Jibril, dilempar di atas langit kan. Falamma jaa amruna. Jibril itu yang Roh Kudus itu bukan? Iya. Dalam hal itu Roh Kudus. Sebutnya itu. Bahasa lain daripada Jibril adalah Roh Kudus. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Jadi Allah menimpakan negeri Sodom itu memang ada tanda. Ayat itu dikaitkan dengan surat apa ya? Mana saya baca Pak? Ternyata ada tanda. Betul tafsir. Ketika saya belum menemukan ayat itu Pak, kemarin saya baca di rumah. Tiap surat saya baca Quran tuh sambil baca artinya, kalimat baca artinya, ayat baca artinya. Ternyata betul tafsir Ibnu Katsir itu batu yang melempar orang-orang yang sodomi ada nama-namanya, itu tanda Pak. Misalkan yang melakukan sodomi si Alex dengan si Charles, maka batu yang menimpa si Charles nama Charles gitu. Kemudian yang menimpa si siapa tadi? Alex, batu yang nama Alex yang ditimpakannya. Seperti itu Pak. Jadi itu surat 11 kan ya, ayat 82 coba lihat. Nanti dikaitkan dengan ayat saya lupa kemarin tuh. Kami beri tanda. Kita baca 1182. Iya, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mamdud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar. Diberi tanda di bawahnya. Hah? Ada ya? Ada di Yang bawahnya. diberi di bawahnya ya, ayat 83-nya. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Itu ada juga 83 ya. Tanda itu masih batu Pak. Ibnu Katsir mengatakan batu itu terus nama-nama mereka. Luar biasa ini tafsirnya ya. Nggak ketukar. Iya, nggak ketukar. Sasaran pas. Iya. Baik, kita teruskan. Jadi ternyata jawabannya di Indonesia ini masih tegak karena ada paku bumi, dan hakikat paku bumi itu untuk bisa menahan gempa bencana alam ada 3 Pak. Ternyata ini 3-tiganya ada di Indonesia, masih ada. Kalau sudah tidak ada mungkin udah habis, Indonesia sudah luluh dengan tanah karena bencana tiap tahun. Kita lihat pertama surat Al-Anfal ayat 33. Surat 8. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Sekali-kali kami, kata Allah, tidak akan pernah mengazab mereka, baik penduduknya maupun negerinya ya, selama
engkau ya Muhammad, ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Nah berarti Al-Anfal 33 ini yang pertama paku buminya adalah keberadaan para Rasulullah, Nabi berdakwah, ngajak. Rasul tidak ada, penggantinya ulama. Ulama kan warasatul anbiya. Tapi ulama yang istiqomah, ulama robbani. Nah ini apa tugasnya? Ad'u ilallah ala basyirah. Nanti insya Allah bulan besok saya bahas itulah surat Yusuf. Coba surat 12 ayat 108 insya Allah bulan besok saya bahas. Coba baca itu, baca surat Yusuf ayat 108. Kul hadihi 108. Kul hadi sabili ad'u ilallah ala basyirah wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin mensucikan Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ilallah itu bahasa Qur'annya. Ala basyirah, dengan hujah-hujah dalil yang nyata, yang qat'i, yang kuat. Aku Rasulullah, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah. Gitu. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan bukanlah aku pelaku kemusyrikan yang ngajak manusia ke kelompoknya, ke golongannya, nehi babuzi nehi, bukan, tapi ke Allah. Jadi kalau sudah kita bicara ke Allah, ngajaknya, kita lepas atribut Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Harokah, Salafi, FPI, gitu kan. Allah udah mencangkap ke Allah. Tujuannya apa Pak? Biar tidak pecah umat Islam. Gitu sebetulnya. Kalau hanya wadah boleh, wadah. Misalkan Bapak biasanya di PTDI ini mengaji kemana silakan, wadah di Muhammadiyah, hanya wadah boleh, tapi bukan sebagai tujuan. Wadah tadi hanya tempat berkumpul, berbaris. Gitu. Baik. Jadi ulama sekarang Pak paku buminya. Tapi hari ini ulama ditangkepin oleh rejim. Ini kan sama juga menghilangkan paku bumi, mengundang murka Allah. Belum pernah betahnya kali ya. Berapa banyak ulama yang istiqomah, Habib Rizik, Gus Nur, sekarang Gus Nur cerita tuh masukin ke satu ini perselonjoran susah katanya. Iya kan? Iya, digabungkan narkoba di yang satu. Emang belum apa-apa, jelas kasusnya udah main penjara. Ya kita hanya bisa berdoa ya. Allahumma munjilal kita wa mujriyas syahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Itu hadis dalam doanya itu Rasulullah. Ya Allah yang menurunkan semua kitab Quran, Zabur, Taurat, Injil, yang menjalankan awan, yang dapat mengalahkan musuh. Ihzimhum, hancurkan mereka ya Allah. Wa ansurna alaihim, dan tolonglah kami ya Allah terhadap musuh-musuh kami. Tapi doa yang paling cukup ini Nabi Musa.
Itu udah global itu. Kepada melawan Fir'aun, surat Yunus 85-86. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz dzalimin wa nazina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Itu udah mencakup doa. Apalagi Pak, surat Yunus 10 ayat 85-8. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim, dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu ya Allah daripada orang-orang kafir. Bobot sekali doa Nabi Musa alaihissalam karena musuhnya Fir'aun yang punya tentaranya begitu kuat. Ya. Baik, kita teruskan. Yang kedua, masih Al-Anfal 33 ada dua paku itu, paku bumi. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali kami tidak akan mengajak mereka ya Muhammad ketika mereka mohon ampun, istighfar, taubatan nasuha. Taubatan nasuha, istighfar pagi dan petang. Makanya aku cakep banget tuh kalau habis asar doa, anak-anak suruh baca doa saya istighfar 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali itu rajanya istighfar. Dan Nabi Muhammad yang dimaksud dia baca istighfar dalam hadis ada 70, ada 100. Nah itu Pak, yang dimaksud. Kita yang gak dimaksud kadang-kadang jarang ya istighfarnya. Nah itu. Jadi ini paku bumi masih ada di Indonesia. Dakwah kayak ini, kalau dakwah ini hilang Pak, Aqobah hilang, Al-Iqwab hilang, paku bumi di PTDI ya sudah nggak kuat kalau ini berhenti. Alhamdulillah ya, bapaknya Imam Pak Abu Hamidi teruskan ya Al-Aqobah. Yang Al-Aqobah udah berapa tahun Pak ceritanya Pak? Ya. Di zaman Pak Abu Hamidi Pak Ali. Udah lama banget ya. Udah 50 tahun. Nah ini bagus. Terus langgeng aja. Karena paku bumi sebagai tindakan preventif ya terhadap bencana. Gitu. 2 di situ. Yang ketiganya ya, karena kalau kita kaitkan Pak tadi keberadaan Rasul, dakwah, gantinya ulama itu kalau kita kaitkan dengan rentetan ayat banyak. Oh panjang nanti. Terus taubat, tanah suha juga kalau dibahas secara detail juga panjang. Nah kita poinnya saja dulu. Dan yang ketiga adalah air bening aja, air bening. Tadi udah air manis mulu. Ibu-ibu manis tadi. Tadi dikasih Pak Udin Indovi manis, tambah manis. Kita manis. Iya. Nah, nauzubillah ini ya. Ini ngapain mah? Doa yang bagus mah sama ikhwan muslimin. Kalau musuh kan juga bagus dulu, kalau nggak mau baru. Nah, betul. Ada tahapan. Baik, kita teruskan. Yang ketiga, paku buminya ada di surat Hud. Hud surat ke-11 ayat 117. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali kami tidak akan meluluhlantahkan, menghancurkan, membinasakan satu negeri dan umatnya atau rakyatnya, penduduknya, selama penduduk tersebut adalah orang-orang yang soleh, yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Jadi masih ada itu 3 ternyata di Indonesia, maka masih berdiri tegak. Kalau udah tidak ada 3 itu, mungkin udah hancur.
Makanya kesimpulannya orang-orang kafir, orang-orang zolim, pejabat-pejabat yang jahat, ya, preman-preman, jagger, itu punya hutang jasa, hutang budi secara tidak langsung kepada tiga paku bumi tersebut. Hutang jasa, Pak. Justru itu mereka yang menguatkan fondasi yang ada di negara Indonesia ini. Mungkin kalau isi orang-orang preman semua, lihat Nedi Samiroh, ya, sama juga dengan tadi Sodol. Samiroh itu negeri yang kejahatannya unlimited juga, Pak. Allah hancurkan semua penduduknya, negerinya. Cuman anehnya ada satu negeri di antara kisah para nabi yang masih utuh, yang mati cuman raja dan tentaranya. Siapa itu? Negeri mana yang dimaksud? Bahkan peninggalannya sebagai apa? Sejarah Mesir, piramid dan Sphinx. Kok Fir'aunnya yang mati dengan bala tentaranya, tapi kok negerinya nggak hancur? Sengaja mungkin Allah satu negeri yang tetap diadakan, semua hancur biar Mesir saja, karena sebagai apa? Ibroh sejarah. Masih ada, masih utuh. Bahkan mayat pun masih bisa dilihat kalau Bapak pergi ke sana, museum diawetkan dengan pengawet. Iya, kalau di mall-mall ada pertunjukan mayat Fir'aun, itu bohong, Pak. Itu bukan Fir'aun aslinya. Gitu. Itu prajuritnya. Bogor juga ada. Hah? Iya. Karena bukan hanya satu yang dibalsem, bukan hanya mayat Fir'aun, tapi banyak juga yang dibalsem. Dan semua sama pakaiannya pakaian kayak Fir'aun. Mungkin ada beda sedikit lah, kalau yang jadi pangkat ada yang 5, ada yang 4 gitu ya, ada yang 3, 2, 1 gitu. Nah itu, Pak. Nah jadi itu. Nah sebagai bab terakhir, Pak, kita bertanya, ini musibah azab datangnya kira-kira ada yang tahu nggak, Pak? Nggak ada. Kalau lihat surat Luqman ayat 34, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Apalagi terusnya? Wa ma tadri nafsu ma taksibu goda. Manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok. Kita masih kumpul, besok nggak tahu apa yang terjadi. Nah ini. Nah ternyata ada 3 waktu bencana, musibah, azab yang Allah turunkan kepada manusia yang ingkar, yang kafir. Itu ada 3 waktu. 1 waktu malam, ketika kita sedang BBM, bobok malam, ya, sama istri. Yang kedua waktu duha, ketika kita sedang bermain atau sedang orang ingin aktivitas, waktu duha. Ingat tsunami Aceh waktu apa tuh? Duha. Kalau air bandang tuh, air apa tuh yang tiba-tiba ini seringnya malam. Kemudian yang ketiga, atau tanah longsor juga malam. Yang ketiga adalah kapan saja Allah mau. Ini yang bahaya, Pak. Kapan saja Allah mau, nggak bisa menghindar, bro. Walaupun dia dukun sakti, dukun hitam, ya, nggak bisa menghindar kalau udah ajak Allah turun secara tiba-tiba. Jangan pakai hitam, bro. Dendam sebelah. Kalau dukunnya Pak Aban nggak apa-apa. Masa tersinggung. Kalau udah baca surat Al-A'raf, surat ke-7, 97, 98, 99. 3 ayat Al-A'raf, silakan. Itu musibah turunnya kapan? Ayat itu. Surat 7 ayat 7, ayat 97, 98, 99 kemudian.
97 ya. Ya. Walau apa amin. Udah baca. Baca. Ada baca. Ada enggak? Maudin. Apa amin. Apa minal ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum Bayatan naimun. Terus sampai 99 Pak Udin. Bentar. 97 ya? Ya. 98 sekarang. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhabu wa hum yar'abun. Afa aminu makrullah wa la ya'manu makrullahi illa al-qawmul khasirun. Artinya Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. kalau 97 bisa kita siasati, 98 kita bisa siasati, tapi kalau 99 kapan saja Allah mau. Nggak bisa mengelak. Maka Pak, solusinya ada ayat yang cukup populer. Kalau saya menilai hanya yang paling dominan ini, di samping tadi ada paku bumi 3, ya terus ini nih yang paling terpenting. Justru ini ayat seharusnya dijadikan falsafah negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Falsafah negara kita apa? Pancasila kan, Undang-Undang 45. Dalam itu ada apa? Bineka, biarkan saja bineka bagus itu. Berapa artinya? Berbeda-beda. Tapi satu jua bagus, nggak ada masalah. Kerukunan. Tapi ada satu ayat dari firman Allah ini, harusnya ini yang dijadikan filsafat negara, filosofi negara. Tambah ini, bukan hanya bineka tunggal ika. Surat apa? Betul tadi Al-A'raf kan tadi 97 ya? Iya. 96-nya coba Pak Udin, 96-nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan, kami buka la fatahna kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tuh. Tapi ada tulisannya walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Tapi saya penduduknya mendustakan, mengingkari ayat-ayatku, maka yang datang apa? Siksa, azab, bencana, musibah karena perbuatan mereka. Ini ayat luar biasa. Ada jawaban, ada tantangan, ada jawab. Nih. Kenapa perlu? Jadi ini Pak ayat tempel di istana kepresidenan. Pakai banner. Terserah bannernya mau dicetak atau dibikin tiap huruf tempelin gitu kan. Bikin huruf dari emas ya, mika tempelin gitu. Ada lampunya. Nanti di kantor para Mabes Polri, Jenderal, gedung DPR MPR, ya kan? Semua kantor camat, bupati, gubernur itu tulis tuh, bikin banner. Biar terus juga setiap pergantian wilayah dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Madura, terus ke Lampung, Palembang, Bengkulu, batasan kan yang sering kita lihat apa? Selamat datang di kota Semarang misalkan ya, selamat datang di kota Parahyangan misalkan. Itu
tambahin ayat tadi, terutama para pejabat pemimpin ayat itu. Kan dibaca tiap bagian, kalau iman dan takwa barokah akan turun dari langit dan bumi terhadap rakyat dan negeri ini. Tapi kalau mendustakan azab yang datang. Itu saya pemikiran Pak situ. Belum ada kan ini pemikiran, ada nggak? Hah? Udah di zaman Rasulullah Pak Udin. Ketika Rasulullah itu bukan lagi itu, bahkan Rasul membuat piagam Madinah. Itu institusi konstitusi negara Islam pertama di dunia adalah piagam Madinah. Bapak ingat ya, konstitusi pertama di dunia berupa negara Islam pertama kali dibuat oleh Muhammad Rasulullah SAW. Apa namanya? Saifah Madinah, piagam Madinah. Karena itu suatu agreement, perjanjian antara penduduk Madinah baik Muslim, kemudian non-Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi terikat dengan piagam Madinah, konstitusi undang-undang tersebut. Nah itu. Atau yang mengatakan piagam Madinah merupakan proklamasi pertama kali berdiri negara Islam di dunia. Itu yang ngomong Pak para tata negara, ahli ketata negaraan. Itu udah Rasulullah. Setelah Rasulullah kemarin belum ada. Gitu loh. Itu persoalannya, harusnya itu filsafat negara itu. Bahkan Arab Saudi setelah diganti oleh anak putranya si Salman, Muhammad bin Salman ya, ini musibah terus yang bulan-bulan setelah Cianjur kan, dia banjir, tiba-tiba air dari mana itu? Kayak ikut pesta. Jeddah sama Riyadh. Saya tanya sama orang yang pulang pergi, itu akses Pak dari Mekah Madinah lewat situ, bingung nggak jalan lagi. Coba itu, kan udah bebas, ya boleh apa orang kafir nginjek ke tanah haram, kan haram nggak boleh. Ada apa pantai-pantai yang bikini kan, udah bebas, nonton bola main busuk, udah bebas lah. Modern terbuka, modernisasi. Ini makanya kasihan yang kemarin umroh itu sulit itu terhalang ibadah umrohnya karena banjir begitu besar, mobil sampai yang gede, kan mobil Arab gede-gede Pak, Porsche kan gede-gede, mobil orang-orang tuh ke bawah ngambang. Kenyut. Hah? Daripada kenyut. Kenyut. Masa baru nih. Jadi itu Pak. Jadi itu. Makanya prediksi para ahli. Cuman saya ini para ahli ini ketika memprediksi nggak disertakan ayat ini sih. Al-Araf 96. Dia dikatakan bahan bakar BBM dan yang lainnya akan habis tahun 2050 di Indonesia. Itu saya jawab bisa benar bisa tidak. Lihat ayat ini dulu. Iman takwa, prediksi tersebut nggak akan terjadi. Justru barokah yang turun. Tapi kalau mendustakan betul terjadi. Gitu harusnya Pak menilainya. Sama juga ada prediksi ini sebelum tahun 2030 para ahli geografi ya, astronomi, pokoknya ahli-ahli tentang bencana alam itu, fisika itu mengatakan akan terjadi bencana dahsyat di 8 provinsi. DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, Bengkulu, Padang. Apa? Gempa dengan kekuatan 8,9, 9, sekian. Satu, yang kedua karena gempanya begitu besar,
maka air-air yang ada di laut akan menumpah ke darat dan tingginya melebihi tsunami Aceh. 30 meter. Kalau tsunami Aceh itu cuma 20 meter sepuluh kelapa yang saya tahu. Tapi ini 34, 35, 36. Udah kiamat baik. Coba. Udah lautan, nggak ada daratan. Ini pun saya jawab bisa benar, bisa tidak. Tergantung dari pemimpin pejabat rakyat negeri ini. Iman takwa nggak gitu aja. Kalau iman takwa barokah. Tapi kalau nggak iman takwa Bisa jadi. bisa terjadi. Ngeri Pak. Kalau dengar bencana itu kagak ada jagoan, mau ibu kebal yang mana ya dukun-dukun yang bisa apa menahan hujan apa pawang jadi mandul semua, kadang-kadang hebat pakai manusia. Kan saya pernah ngomong bapak-bapak, kalau saya membahas tentang planet, ya planet itu baru 18 planet yang ditemukan oleh ahlinya. Yang paling besar itu Uyes Putih planet itu. Itu kalau keliling aja Pak satu putaran itu perlu perjalanan 850 tahun. Baru putaran ini. Putarannya berapa ini? 360 derajat ya. Itu perlu sampai titik ini. Kalau ibarat kita tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi kan itu ya, kalau tawaf itu perlu 850 tahun baru sampai. Nah kita nggak ada apa-apanya. Kita ini debunya debu. Saya lagi debunya debu dari alam semesta manusia ini. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dijagokan? Nggak ada. Bumi kan termasuk planet yang terkecil. Ada dalam genggaman tangan Allah. Di mana Allahnya? Bagaimana diciptakan planet yang gede tadi? Seperti itu baru 18 Pak. Manusia nggak sanggup untuk meneliti lagi karena apa? Itu ilmu Allah unlimited tanpa batas. Sampai Allah gambarkan apabila pena-pena dijadikan apa? Pulpennya ya, pulpennya. Pohon dijadikan penanya. Dan apalagi? Lautan dijadikan isi tinta. Tambah lagi 7 laut untuk jadi tinta untuk menulis ilmu kalimat Allah, kekuasaan Allah. Kering itu Pak 7 laut tadi kering, nggak mampu. Yang paling menarik kalau sudah mengkaji tentang planet Pak, kita nggak ada apa-apanya, debunya debu alam semesta, nggak kelihatan. Nah barangkali ini Pak Ustadz Wahidin Nur Wahid bin Tegal Brebes Pemalang yang bisa saya sampaikan Portugal antara Purwokerto dan Tegal yang bisa saya sampaikan. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.